Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya Nur Azizah, mahasiswi Erlangsa, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di kesempatan ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, Ibu Suhaila, dalam mata kuliah Bimbingan Belajar dan Konseling. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait materi layanan pendidikan anak berbakat. Yuk, dengarkan penjelasan saya berikut ini. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih anak berbakat itu? Jadi bisa kita definisikan, anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi, yaitu anak berbakat, yaitu misalnya dia berkembang dalam suatu bidang, misalnya kesenian, atau dia mampu dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Kemudian anak berbakat itu memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai dengan bakat-bakat mereka yang unggul. Gimana sih ciri-ciri anak berbakat itu untuk kita mengenalinya? Yang pertama, dia gemar membaca pada usia yang lebih muda. Kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Jadi dia tuh lebih suka dengan suatu hal yang dia gemari gitu kan. Kemudian yang ketiga, memiliki perbendaharaan kata yang luas. Yang kemudian yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang lebih gitu, yang kuat, apa sih ini gitu, atau misalnya dalam pembelajaran matematika misalnya gimana tentang cara-cara ini kayak gitu. Kemudian yang kelima, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah-masalah orang dewasa. Dia penasaran gitu, kenapa sih kok bisa gini, kenapa orang dewasa mengalami hal seperti itu. Kemudian tanda-tanda anak berbakat. Jadi dapat kita tandai anak-anak berbakat itu yang pertama, kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi. Kemudian bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, kreativitas yang tinggi dalam berpikir. Dia selalu untuk berpikir gimana sih ini gitu, nggak stuck di situ aja, tapi dia berpikir ini gimana ya gitu, ini harus gimana biar supaya ngerti gitu, supaya untuk memahami misalnya apa materi yang diberikan oleh guru. Kemudian kemampuan pemimpin yang menonjol. Dia mampu dalam sebuah organisasi, misalnya di sekolah, dia mampu menjadi seorang pemimpin, yaitu atau ketua dalam sebuah anggota seperti itu. Kemudian prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, seperti mengikuti ketika dia dalam bidang pendidikan seperti matematika, bahasa, dia mungkin ada mengikuti cerdas cermat, olimpiade, dan sebagainya. Baik, kemudian apa sih tujuan dari kita melakukan pendidikan anak berbakat ini? Oke, tujuannya yaitu agar mereka menguasai sistem konsep yang penting sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mereka bakal memiliki keterampilan yang menjadikan mereka itu mandiri dan kreatif, serta mampu mengembangkan kesenangan, dan mereka itu bergairah untuk belajar agar berprestasi seperti itu. Kemudian apa sih saja yang dibutuhkan dan apa saja sih pelayanan bagi anak berbakat? Bagi anak berbakat, kebutuhan dan pelayanannya, yang pertama, menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak yang berbakat. Yang kedua, homeschooling, yaitu pendidikan non formal di luar sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual, misalnya lebih setelah kelas ini berlangsung di dalam lokal, mereka ada juga lagi gitu untuk belajar pendekatan lebih dekat, misalnya membahas tentang sesuatu pelajaran secara lebih dalam seperti itu. Kemudian yang keempat, membangun kelas khusus untuk anak berbakat seperti yang saya bilang tadi, membuka sebuah organisasi atau sebuah kelas atau grup untuk anak-anak yang memang sudah terlihat bakatnya dari sejak awal mula dia masuk sekolah,
itu bisa kita masukkan ke dalam itu. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi terkait dengan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Baik, istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, dan pendidikan bagi anak-anak ini disebut sebagai pendidikan luar biasa atau PLB. Kemudian keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat berupa sesuatu yang positif juga, atau dapat pula sesuatu yang bersifat negatif. Kemudian kebutuhan khusus yang dimaknai sebagai kebutuhan khusus yang khas setiap anak itu terkait dengan kondisi fisik, emosional, mental, atau kecerdasan atau bakat istimewa yang dimilikinya. Kemudian tanpa dipenuhinya kebutuhan khusus tersebut, tanpa adanya pendidikan berkebutuhan khusus, bisa jadi anak tersebut potensi yang dimilikinya tidak akan berkembang secara optimal. Misalnya pada anak tunarungu akan terbantu dalam pembelajaran jika kebutuhan khususnya yaitu lebih banyak berinteraksi melalui penglihatan karena dia tidak bisa mendengar. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa istilah anak berkebutuhan khusus memang mewakili semua anak yang mempunyai kelainan atau bisa disebut penyimpangan dari anak normal, baik berupa fisik, tingkah laku maupun kemampuan. Kemudian klasifikasi anak dengan berkebutuhan khusus. Ada beberapa penggolongan dalam kelompok anak-anak yang memiliki yang perlu mendapatkan atau memiliki layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan yaitu atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa cerdas atau anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau disebut dengan tunagrahita. Kemudian yang kedua ada kelompok anak yang mengalami penyimpangan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera, terdiri dari misalnya anak tunanetra dan tunarungu. Tunanetra itu mereka tidak bisa melihat, kalau tunarungu mereka tidak bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi, misalnya dia sulit dalam hal berbicara, mungkin dia seperti gugup ya. Kemudian yang keempat ada kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku, misalnya dia seperti autis ya, atau tunalaras atau penyandang gangguan emosi. Kemudian yang terakhir, kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut sebagai tunaganda. Baiklah, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.